hal-hal yang berkaitan dengan penyingkapan demi penyingkapan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita banyak belajar di Minggu Epifania ini tentang bersaksi ya. Bersaksi dari beberapa minggu yang lalu kita sudah bolak-balik melihat tema itu ya. Dan hari ini kita akan belajar ya supaya Bapak Ibu bisa menikmati mengikuti khotbah ini. Saya menyiapkan PowerPoint juga. Mari kita lihat bersama-sama. Ya. Tema kita adalah belajar adalah kekuatan seorang saksi. Nah, ini temanya ya. Belajar adalah kekuatan seorang saksi. Nah, mari kita lihat teksnya di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 21 sampai dengan ayat 31. Sekali lagi, Yesaya pasal yang ke-40 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-31. Kalau Bapak Ibu membawa Alkitab, saya membaca buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulutnya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkuk mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Lalu dikatakan lagi di dalam bagian ini, saudara, ya ayat yang ke 26 ya. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua binatang itu dan menyuruh segenap bentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan Allah ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan buat kita semuanya. Mari kita lihat Bapak Ibu. Saya kalau saudara pernah mendengar nama Jiang Ma. Ya, ini Jiang Ma. Dia adalah seorang pengusaha besar. Dikatakan seorang pengusaha besar sekaligus salah satu orang terkaya di dunia. Nah, dalam sebuah tulisan yang pernah saya baca di internet, dia mengaku bahwa sebelum dia jadi orang kaya, dia adalah orang yang tertolak. Ya, tertolak dengan dia melamar. Ya, di beberapa perusahaan dia ditolak. Bahkan upayanya juga untuk dapat menjadi pelayan di sebuah restoran waralaba tidak terwujud juga karena dia ditolak juga. Ia juga beberapa kali gagal masuk perguruan tinggi yang didambakannya. Namun ia tabah menjalani semuanya itu, belajar dari segala pengalaman, ia bekerja keras ya mengembangkan potensi dan kesempatan lainnya lebih jauh. Nah, sekarang kita kalau Anda pernah mendengar nama Jack Ma ini nama yang nggak asing buat kita. Orang yang berbisnis pasti tahu bagaimana keberhasilan daripada Jack Ma itu. Nah, dimulai dari tertolak tapi belajar dari penolakan yang ada. Belajar bukan untuk menjadi menjadi orang yang putus asa, tapi belajar untuk membangun lagi bagaimana cara untuk bangkit dan memulai sesuatu yang baru bersama dengan keyakinan demi keyakinan yang dia miliki. Nah, banyak cerita yang inspiratif mungkin dari tokoh-tokoh sukses yang mungkin kita banyak dengar, ya. Dan kalau kita bisa melihat bahwa kunci keberhasilan mereka adalah karena mereka mau belajar.
lewat pengalaman, lewat pendidikan, dan juga itu yang dikatakan lewat latihan keterampilan. Jadi ingat baik-baik, ya, sebuah kesuksesan dimulai dari kegagalan, sebuah kesuksesan dimulai dari hal-hal yang mungkin menurut kita tidak mungkin melakukan lagi, tetapi kesuksesan itu bisa kita lihat bahwa dengan belajar kita bisa melihat bagaimana caranya untuk bangkit lagi. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa sebagai saksi kita perlu belajar. Dan belajar itu adalah kekuatan kita dalam bersaksi. Makanya jangan ada banyak sekali orang begini, saudara. Karena dia udah latihan PI, satu kali dia latihan PI, lalu dia dengan bangganya dia berkata, saya sudah menguasai semuanya. Baru diajak mengutak-atik Al-Quran dikit, membanding-bandingkan ayat-ayat Al-Quran, ya, untuk menjadi tema untuk bersaksi. Kadang-kadang itu menjadi kebanggaan yang dia buat untuk melawan orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Kita perlu belajar, saudara. Makanya dasar belajar kita sudah tentu adalah Alkitab. Tetapi kita perlu menyadari bahwa belajar kita perlu menyangkut segalanya. Jadi kalau saya pendeta, saya nggak perlu, jangan hanya belajar teologi aja. Kalau saya belajar teologi aja, maka sia-sialah kehidupan saya jadi pendeta. Kenapa seperti itu? Karena saudara yang dilayani sebagai jemaat, saudara kan terdiri dari berbagai ilmu, ya kan? Saudara ada ahli ekonomi, ahli akuntansi, ya, ada juga ahli dalam usaha-usaha tertentu, dan saudara mungkin lebih berkembang, lebih banyak mengetahui banyak hal daripada saya. Tetapi saudara, saya perlu belajar, saya perlu tahu, ya, bagaimana akuntansi, bagaimana ekonomi, bagaimana berbisnis. Saya juga perlu tahu, ya, sekalipun mungkin saya tidak ikut berbisnis, tapi trik-trik dalam berbisnis mungkin kita harus belajar juga. Makanya sebagai saksi kita harus belajar banyak ilmu, banyak pengetahuan, dan juga banyak keterampilan. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan alergi untuk belajar. Ya, Anda bukanlah yang maha tahu, karena yang maha tahu itu hanya adalah Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk belajar. Marilah belajar, supaya dengan belajar itu, saudara, kita mulai bisa semakin terampil di dalam bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Belajar adalah kekuatan seorang saksi. Mengapa? Ada 3 alasan dalam teks yang akan saya uraikan ini. Yang pertama adalah dikatakan begini, karena dengan belajar kita bisa memahami standar belajar yang sesungguhnya. Sekali lagi, karena dengan belajar kita bisa memahami standar belajar yang sesungguhnya. Artinya, belajar ada standarnya. Dan standar itu jadi pola yang digunakan untuk mempelajari segala sesuatunya. Sekali lagi saya katakan, belajar itu ada standarnya. Orang main kungfu ada standarnya. Orang jago karate ada standarnya. Orang jago tinju ada standarnya. Dalam belajar apapun dalam dunia ini, standarnya ada. Standar itu dibangun menjadi satu pola yang bisa digunakan untuk mempelajari segala sesuatu. Saya pakai contoh kepada saudara. Intel, kalau menyelidiki segala sesuatu, saudara, kalau saudara belajar dari Intel, dia hanya cerita-cerita dengan kita. Dia hanya ngobrol dengan kita. Ya, cerita. Tetapi saudara, ceritanya kita itu sudah menjadi catatannya dia. Catatan yang bisa dikatakan bahwa, oh, ini orang ini tahu nggak masalahnya, orang ini mengerti nggak persoalan demi persoalan yang sedang dituduhkan kepadanya. Nah, maksud saya, ilmu di dalam Intel ada standar mereka belajar. Dan standar yang mereka buat menjadi pola. Orang belajar ekonomi ada standarnya. Dan standarnya menjadi pola. Orang belajar pemasaran itu ya, memasarkan segala sesuatu, ada standarnya. Dan standar itu dibangun menjadi apa? Menjadi pola yang digunakan untuk apa? Untuk membangun apa yang menjadi keyakinannya. Nah, makanya di dalam teks kita dalam ayat 21 ini, standar belajar yang benar dikatakan dimulai dari ketidaktahuan. Makanya jangan semua kita tahu. Kita kadang-kadang kan terlalu banyak taunya. Padahal sebenarnya kita nggak tahu. Nah, ini repot, saudara. Ya, makanya sekali lagi, standar belajar yang benar itu dimulai dari ketidaktahuan. Dengan ada ketidaktahuan itu, supaya jadi tahu, kita mulai belajar banyak mendengar. Wah, ini polanya ini. Banyak mendengar.
Mendengar apa? Mendengar masukan mendengar masukan dari apa yang kita perlu mau kembangkan dalam hidup kita, dari apa yang perlu kita pelajari. Lalu setelah kita mendengar, mungkin kita mulai diberitahu caranya, bagaimana ya mengembangkannya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang mengerti. Nah, makanya saya katakan kepada saudara, inilah standar orang yang mau belajar. Sekalipun mungkin kita tahu, tetapi kita selalu menampilkan ketidaktahuan. Makanya saudara, orang-orang para filosof itu, kalau saudara melihat para filosof, kalau mereka belajar, mereka itu kadang-kadang hanya menampilkan orang-orang yang sederhana saja, orang-orang yang datang dengan kesederhanaan, supaya apa? Supaya dengan kesederhanaan dan ketidaktahuan itu, ya, guru yang mengajar atau orang yang sedang orang yang sedang diminta oleh dia untuk mengajarnya boleh mengeluarkan semua ilmunya. Makanya dikatakan sebagai saksi banyak hal yang kita tidak tahu. Kita perlu banyak mendengar. Saya jujur saudara, saya hamba Tuhan, saya juga melatih diri saya menjadi saksi. Banyak teori yang saya belajar, mulai dari 4 hukum rohani, ya, metode 5 jari, ya 5 jari ini supaya bisa menyampaikan Injil kepada banyak orang, metode ilustrasi jembatan, lalu tali, ya, timbangan dan lain sebagainya. Ya, tetapi saudara, apapun yang saya pelajari itu hanya untuk melatih keterampilan saya supaya apa? Supaya lebih cepat untuk bersaksi. Ada lagi yang program yang dibuat oleh awalnya dari I3 Batu Malang itu ya, I3 Batu Malang itu yang disebut dengan program EE itu. Ya, EE itu. Setiap ketemu orang di mana saja pertanyaannya sederhana. Kalau misalnya ini kita naik bis ketemu dengan orang, pertanyaan kita sederhana kepadanya. Kalau bis ini terbalik ya dan kamu mati, kamu mau kemana? Wah, ini saudara, ya agak ekstrim itu. Ya, duduk sama orang di pinggiran jalan juga sama. Kalau hari ini ada bencana, tiba-tiba kau mati, kau mau kemana? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang pendekatan yang bisa dibuat untuk apa? Untuk bisa menyampaikan Injil kepada banyak orang. Makanya saudara ingat baik-baik, menjadi saksi kita perlu banyak belajar, ya, banyak belajar. Tetapi kalau saya pribadi, kalau saya tidak menguasai, saya nggak mau saudara. Ya, istilahnya saya ini kalau belajar, yang pertama dalam belajar itu, kalau bersaksi kepada orang lain ya, dalam menyampaikan Injil, saya tidak terlalu suka berdebat. Saya tidak terlalu suka mengutip ayat-ayatnya dia, ayat-ayatnya orang atau mengutip kitab-kitabnya orang. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi inti berita dari Injil itu. Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosa saudara, ia telah dibangkitkan, lalu dikatakan ia menampakkan diri, dan dia naik ke sorga. Itu catatan yang sederhana yang selalu kita boleh sampaikan kepada banyak orang, sehingga melatih, mengasah keterampilan demi keterampilan kita untuk belajar lagi ya menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, belajar adalah kekuatan seorang saksi. Mengapa? Yang pertama tadi, karena dengan belajar kita bisa memahami standar belajar yang sesungguhnya. Yang kedua, karena dengan belajar kita akan lebih banyak tahu tentang kemahakuasaan Allah. Ya, artinya mengenal Allah tidak hanya sekedar apa kata orang. Kita perlu belajar dari pengalaman kita dan cara Allah menyingkapkan kebesaran dan kekuasaannya. Nah, ini perlu kita belajari. Ya. Makanya kalau sudah melihat di dalam teks kita dalam ayat 22 sampai 24 itu dijelaskan di dalam bagian itu tentang kemahakuasaan Allah. Dan ini harus kita pahami. Ya, jadi waktu kita bersaksi, menjelaskan apapun kepada banyak orang, kita harus menjelaskan kebesaran dan kekuasaan daripada Allah itu. Makanya dikatakan dia berkuasa atas bumi. Dia yang bertahta. Ini berarti menunjuk kuasanya atas segalanya. Atas bulatan bumi. Dan kita hanya seperti belalang saja katanya. Dan ini menjadi sarana yang bagus. Apakah kita? Ya, sehingga kita membanggakan diri. Apakah kita? Sehingga kita menganggap kita lebih dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya dalam bersaksi itu yang harus kita ingat. Waktu kita belajar di dalam bagian itu, kita belajar kemahakuasaan Allah. Lalu dikatakan lagi, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Ya toh, kita perlu mungkin kepada para
orang-orang yang pintar, yang meneliti geologi, meneliti apapun itu, kita mungkin perlu menyampaikan ini juga. Tahukah kau bagaimana Tuhan ini membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediamannya. Tidak ada yang mengimbangi. Catatan apa yang bisa kita buat, saudara, untuk bisa menguraikan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu sama dengan apa yang dikerjakan oleh manusia? Tidak ada, saudara. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu berkuasa atas bumi. Lalu yang berikutnya dikatakan lagi, dia berkuasa atas pemimpin. Berkuasa untuk mengangkat, berkuasa untuk menghentikan. Nah, ini kata kuncinya. Mengangkat dan menghentikan. Makanya kalau pemimpin itu nggak baik dengan Tuhan, ya, waktu dia memimpin dia macam-macam, lihat di sana. Dengan cepat Tuhan bisa menghentikannya. Kalau nggak salah Presiden Brasil ya, yang pernah berkata setelah dia kepilih menjadi presiden dan semua rakyat memilihnya. Lalu dia katakan satu kata pada waktu itu, ya, siapakah yang bisa mengimbangi aku dengan ketenaran dan kebesaranku ini? Bahkan Tuhan pun tidak bisa mengimbangi aku. Sebelum dilantik, dia sudah dibunuh oleh Tuhan, dimatikan oleh Tuhan. Ya, jadi banyak saudara, para pemimpin itu begitu bangga, begitu kuat, ya, mayoritas, ya, saya hebat dan lain sebagainya. Dia nggak lupa, jangan lupa bahwa Tuhan itu berkuasa menghentikannya. Ya, menghentikannya. Makanya dikatakan pembesar, hakim, Tuhan dudukkan, tapi Tuhan juga mampu untuk mencabutnya. Jadi jangan main-main dengan Tuhan, dengan orang-orang yang merasa berkuasa, ya toh. Apalagi kalau berkata, ya kan, kalau nggak ada sekian, nggak kuteken itu, katanya gitu, saudara. Ya kan, tinggal tunggu aja dia dihentikan oleh Tuhan. Kalau nggak ada sekian, katanya gitu ya, ya mau ngadu sama siapapun, katanya, ya udah segitu aja, katanya. Ya kita udah ngadu aja sama Tuhan yang mengangkat dan bisa menghentikan dia. Ya kan, gampang, saudara. Jadi jangan nantangin manusia, ya, jangan menantangi manusia yang punya keyakinan akan kebesaran Tuhan. Jadi kalau kita ditantangin, ya, ditantangi oleh manusia seperti itu, kita harus belajar juga bahwa kita ini adalah orang yang percaya sama Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan itu mampu menghentikannya. Ya, ini berarti sebagai saksi kita harus belajar jangan sombong. Ini kata kuncinya, saudara. Jangan sombong. Kita tahu punya otoritas Tuhan kan? Ya, jangan langsung bilang juga kepada dia ya, kepadanya. Ya, dengan gagahnya mungkin kita katakan, oh, dalam nama Yesus, kau tahu Tuhan akan menghukum engkau. Nggak perlu kita bilang kayak gitu. Mengadu kepada Tuhan, kita cukup berdiam diri di hadiratnya, ya, berdiam diri dan meminta pertolongan yang daripada siapa? Daripada Tuhan. Nah, makanya saudara, kita harus belajar semua kehebatan dan kemampuan untuk membawa orang kepada Kristus itu karena Tuhan bekerja di balik segalanya. Kita harus percaya itu, saudara. Makanya dalam berbicara pun, dalam menyampaikan apapun kepada orang-orang yang perlu kita injili, mari kita belajar selalu rendah hati, selalu sederhana. Ya, selalu sederhana. Dan saya banyak itu, saudara, ya, diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Ya, orang ini begini orang ini, katanya. Tapi begitu kita datang dekat dengan dia, kita apa adanya, mendekatinya, tapi pada akhirnya dia luluh juga. Dan itu yang saya katakan, karena di balik kita ini ada Tuhan yang berkuasa, mengangkat, menghentikan, berkuasa di atas segalanya. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir ya, belajar adalah kekuatan seorang saksi. Mengapa? Yang pertama tadi, karena dengan belajar kita bisa memahami standar belajar yang sesungguhnya. Yang kedua, karena dengan belajar kita akan lebih banyak tahu ya tentang kemahakuasaan Allah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, karena dengan belajar kita mengetahui bahwa sebagai pencipta Allah tidak dapat disamakan dengan siapapun. Artinya Allah adalah pencipta yang seharusnya menjadi pusat penyembahan kita. Kalau dia menjadi pusat penyembahan kita nggak boleh menyamakan dia dengan apapun. Nggak boleh menyamakan dia dengan ritual-ritual tertentu yang kita buat di rumah kita masing-masing. Tidak boleh. Karena pusat penyembahan kita adalah Allah yang roh. Dan keberadaannya adalah roh. Ya, dan kita harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau sudah melihat ayat 25 ini, dimulai dengan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya, makanya dikatakan, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Dia di sini kecil.
Yang dia maksudkan itu adalah yang dibicarakan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang Allah, tentang penyembahan-penyembahan berhala itu. Firman yang Maha Kudus. Lalu dia tantang ini, lihatlah ke langit, ayat 26. Siapa yang menciptakan binatang? Siapa yang menciptakan tentara mereka? Siapa yang mampu memanggil nama mereka? Hanya Tuhan yang mampu. Coba, begitu banyak manusia di dunia ini, Tuhan tuh kenal namanya. Begitu banyak manusia di dunia ini, Tuhan tuh paling tahu giliran matinya kapan. Ya nggak Bapak Ibu? Ya kan kita nggak tahu giliran mati kita kapan. Ya, siapa itu yang mencoba meramal-ramal Pak Presiden kita itu kan? Ya, itu dia nggak maha tahu itu. Dia cuma ngarang-ngarang aja itu supaya dia bisa tenar mungkin, supaya bisa dia dikenal oleh orang. Nah, tetapi saudara, Tuhan tuh tahu apa yang akan terjadi kepada dunia ini. Tuhan tuh tahu ya, hujan yang terus datang itu apa efeknya, Tuhan tuh paling tahu. Nah, makanya dikatakan, lihatlah ke langit. Ya, kita harus belajar memahami siapa yang berkarya di atas semuanya. Nah, itu yang diminta dari kita seorang murid. Nah, seharusnya dikatakan kondisi ini meyakinkan kita bahwa keturunan kita Tuhan pelihara. Dalam ayat yang ke-27 itu. Mari kita coba saudara lihat ayat 27. Dijelaskan di dalam Yesaya 40. Ayat yang ke-27 saya membaca buat saudara. Ya, di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-27 itu ya. Yesaya 40 ayat 20. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini yang dibilang Israel. Ya, dia udah tahu siapa Tuhannya. Sekarang dia bilang, aku nggak dipelihara Tuhan. Tuhan nggak sayang sama aku. Saudara-saudara, sebagai orang yang belajar, sebagai seorang saksi yang belajar, kata-kata yang dikatakan oleh orang Israel ini bukan kata-kata seorang saksi. Seorang saksi itu harus paham bahwa Tuhan yang memelihara dia. Seorang saksi itu harus tahu bahwa Tuhan itu menyediakan segala keperluan demi keperluan hidupnya. Anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan menjadi saksi juga harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan segalanya untuk dia. Pertanyaan retoris berikutnya dalam ayat yang ke-28. Dia katakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ya, di dalam ayat 29. Di sana dikatakan, dia memberikan kekuasaan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah. Lemah apa kita, saudara? Sakit kah? Tuhan memberi kekuatan. Ia menambah semangat kepada kita yang tidak berdaya. Makanya jadi orang Kristen, belajarlah semangat terus. Mau di rumah ibadahnya, mau di gereja ibadahnya, mau dalam kondisi apapun ibadahnya, tetaplah pegang firman Tuhan yang dikatakan oleh Yosua itu. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Tidak dihalangi oleh kondisi demi kondisi yang ada. Tidak dihalangi oleh ruang dan tempat. Tapi kita belajar seperti gereja, ya, kita diikat oleh kekuatan daripada roh. Kekuatan daripada roh itulah yang mengikat kita, yang membuat kita bisa belajar bersatu satu dengan lainnya. Ayat 30 sampai 31 dikatakan sana, ia memberi kekuatan kepada yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, ini menanti-nantikan Tuhan. Yang menantikan Tuhan dikatakan mendapat kekuatan baru, mereka seperti raja wali dikatakan. Ya, ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terbanglah tinggi seperti raja wali. Belajarlah sebagai saksi. Dengan belajar itu, Tuhan menempah kita menjadi raja wali yang kuat. Lewat pengalaman hidup, lewat persekutuan kita dengan Tuhan, lewat tantangan demi tantangan yang ada, lewat pengetahuan, lewat keterampilan, lewat apapun, pengalaman yang Tuhan berikan untuk bersaksi. Tuhan membuat kita menjadi kuat, seperti raja wali yang terus terbang dan terbang dengan kekuatan daripada sayapnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, belajar adalah kekuatan seorang saksi. Mengapa? Karena dengan belajar
kita bisa memahami standar belajar yang sesungguhnya. Yang kedua, karena dengan belajar, kita akan lebih banyak tahu tentang kemahakuasaan Allah. Dan yang ketiga yang terakhir dikatakan, karena dengan belajar, kita mengetahui bahwa sebagai pencipta, Allah tidak dapat disamakan dengan siapapun. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Kami mau menjadi saksi yang terus belajar. Belajar dengan keterampilan kami. Belajar dengan pengetahuan. Dan belajar juga dengan pengalaman demi pengalaman kami. Biarlah Tuhan akan menolong memberkati kami. Supaya firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Firman yang menguatkan, meneguhkan. Membawa kami lagi terbang tinggi seperti Raja Wali. Kami kuat. Dengan banyak belajar kami akan kuat. Kami akan didewasakan oleh Tuhan. Kami akan dimatangkan oleh Tuhan. Sehingga kami menjadi jemaat, menjadi anak Tuhan, menjadi saksi yang kuat menghadapi segalanya. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.